Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil proposal penelitian yang saya lakukan dengan judul Pengaruh Volatilitas Arus Kas dan Volatilitas Penjualan terhadap Persistensi Laba dalam studi kasus pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2018 oleh saya sendiri, Novinta Sari Jebua. Nah, langsung saja alasan saya mengangkat judul ini dapat kita lihat pada diagram profit, yaitu gambar 1.1 laba per periode PT Indofood Sukses Makmur Tbk, di mana pertumbuhan laba pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 45,85% atau jika dalam nilai moneter mengalami penurunan sebesar 180 miliar atau laba pada indeks hanya mencapai 211 miliar. Sedangkan pada tahun 2014 laba telah mencapai angka 391 miliar rupiah. Pada tahun 2016, laba indeks mengalami peningkatan sebesar 58,67% menjadi 336 miliar. Lalu pada tahun 2017, laba indeks mengalami peningkatan sebesar 43,74% menjadi 483 miliar. Pada diagram yang kedua, yaitu laba per periode PT Gudang Garam. Nah, pertumbuhan laba pada PT Gudang Garam Tbk mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, laba mengalami penurunan sebesar 27,92%, atau jika dalam nilai moneter mengalami penurunan sebesar 1,44 triliun atau laba pada gudang garam hanya mencapai 3,71 triliun. Sedangkan pada tahun 2014 laba telah mencapai angka 5,15 triliun rupiah. Pada tahun 2016 laba gudang garam mengalami peningkatan sebesar 41,98% menjadi 5,27 triliun. Sedangkan pada tahun 2017 laba gudang garam kembali mengalami penurunan sebesar 2,31% menjadi 5,15 triliun. Jadi grafik di atas merupakan contoh nyata bahwa laba agregat yang besar pada suatu perusahaan tidak dapat menjamin persistensi labanya. Nah, yang ketiga ada gambar 1.3, yaitu laba per periode PT Mustika Ratu Tbk. PT Mustika Ratu Tbk mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Diagram tersebut dapat menjadi contoh nyata bahwa laba agregat yang besar pada suatu perusahaan tidak dapat menjamin persistensi labanya. MRA merupakan contoh nyata dari tidak stabilnya laba suatu perusahaan yang mengalami perubahan laba secara signifikan dalam kurun waktu yang singkat meski memiliki laba agregat yang besar. Fenomena masalah. Hal lain yang menjadi penelitian ini menjadi begitu penting dalam gambaran persistensi laba yang tinggi belum didukung oleh informasi mengenai faktor-faktor dominan yang menjadi dasar terwujudnya persistensi laba yang tinggi tersebut. Selain itu, variabel ukuran perusahaan yang belum pernah sekalipun dijadikan sebagai variabel moderating akan dijadikan dan diujikan dalam penelitian ini. Berdasarkan pada masalah tersebut,
peneliti akan mengambil penelitian dengan judul pengaruh volatilitas arus kas dan volatilitas penjualan terhadap persistensi laba yang dimoderasi dengan variabel ukuran perusahaan. Dengan demikian, penelitian ini ke depan akan banyak bermanfaat bagi investor untuk melihat kondisi perusahaan tempat mereka akan menanamkan dananya. Jurnal pendukung. Jurnal pendukung satu mengenai pengaruh volatilitas arus kas, volatilitas penjualan, besaran akrual, dan financial leverage terhadap persistensi laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitiannya, volatilitas arus kas, volatilitas penjualan, besaran akrual, leverage secara bersama-sama menghasilkan pengaruh yang sangat kecil. Yang kedua, tingkat hutang, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap persistensi laba dengan book-tax difference sebagai variabel moderating atau studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia. Dengan hasil penelitian, variabel independen berpengaruh terhadap persistensi laba baik secara bersama-sama maupun parsial. Yang ketiga, pengaruh ukuran perusahaan financial leverage terhadap persistensi laba. Dampaknya terhadap kualitas laba, yang mana dalam studi pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index. Dengan hasil penelitian, ukuran perusahaan dan financial leverage secara bersama-sama berpengaruh terhadap persistensi laba. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap persistensi laba. Financial leverage berpengaruh negatif terhadap persistensi laba. Yang keempat adalah pengaruh tingkat utang dan kepemilikan manajerial terhadap persistensi laba pada perusahaan manufaktur. Hasil penelitiannya, tingkat hutang berpengaruh signifikan terhadap persistensi laba. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap persistensi laba. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi persistensi laba. Dalam Fanani tahun 2010 dan Kusuma tahun 2014, dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa volatilitas arus kas berpengaruh negatif terhadap persistensi laba. Begitu juga menurut Fanami dan Kusuma, dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa volatilitas penjualan berpengaruh positif terhadap persistensi laba. Sumbernya yaitu Fanani Zainal tahun 2020 dengan judul Analisis Faktor-Faktor Penentu Persistensi Laba, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia. Kemudian ada Kusuma Briliana dan R. Arja Sadiarto 2014 dengan judul Analisis Pengaruh Volatilitas Arus Kas, Volatilitas Penjualan, Tingkat Hutang, Books Tax Gap, dan Tata Kelola Perusahaan terhadap Persistensi Laba. Bab 1. Dalam bab 1 ini terdapat latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Dalam bab 1 terdapat latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang. Perkembangan pasar modal Indonesia saat ini semakin meningkat sejak diaktifkannya kembali di tahun 90-an dengan bergabungnya dua bursa efek kala itu. Bursa yaitu Bursa Efek Jakarta
dan Bursa Efek Surabaya. Hal ini terlihat dengan semakin banyaknya perusahaan yang terdaftar untuk menjadi go publik, dan yang kebanyakan di antara perusahaan-perusahaan ini adalah perusahaan sektor manufaktur. Perusahaan manufaktur termasuk sektor yang terbilang stabil, walaupun umumnya peningkatan kinerjanya kadang melambat di awal tahun dan nanti meningkat di akhir tahun. Menurut Jannah 2016, perusahaan manufaktur termasuk salah satu destinasi para investor untuk menanamkan dana mereka. Mereka melihat keadaan perusahaan tempat mereka akan berinvestasi pada laporan keuangan yang dipublikasikan perusahaan tersebut. Melalui laporan keuangan, investor-investor tersebut dapat memperoleh informasi mengenai keadaan dan kondisi perusahaan di masa kini, di masa lalu, ataupun memprediksi di masa mendatang dengan melihat data-data yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan sebagaimana yang didefinisikan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan tahun 2014 pada PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan pada poin 9 bahwa laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan elektronik. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Laporan keuangan ini menjadi 5 laporan yang meliputi posisi keuangan, posisi laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan. Laporan keuangan disusun berdasarkan 4 karakteristik kualitatif pokok. Salah satunya adalah dapat dipahami. Agar dapat dipahami, pengguna laporan keuangan diasumsikan telah memiliki pengetahuan yang memadai mengenai aktivitas ekonomi, bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi. Menurut IAI tahun 2014, penentuan keputusan investasi yang hanya didasarkan pada laba agregat saja akan menimbulkan kesalahan penetapan harga di pasar. Kesalahan tersebut akan berkaitan dengan asimetri informasi antar manajer atau agen dan para pengguna laporan keuangan atau prinsipal. Asimetri informasi adalah keadaan ketika manajer memiliki informasi yang lebih banyak dibanding para pengguna laporan keuangan yang lain, yang dengan sebab ini kadang manajer menggunakannya untuk melakukan hal-hal yang tidak patut. Walaupun dalam kasus dan kondisi lain, manajer bekerja sama dengan pemegang saham untuk melakukannya, menurut Veronica dan Bakhtiar di tahun 2003. Pengertian persistensi laba pada prinsipnya dapat digolongkan menjadi 2 jenis sudut pandang. Menurut Ayres tahun 1994, persistensi laba memiliki kaitan yang erat dengan kinerja harga saham pasar modal yang dapat diwujudkan dalam bentuk imbal hasil, sehingga hubungan yang semakin kuat antara laba yang diperoleh perusahaan
dengan imbal hasil bagi investor dalam bentuk return saham menunjukkan persistensi laba yang tinggi. Sedangkan pada sudut pandang kedua, Penman tahun 2001 mengemukakan bahwa laba yang persisten merupakan laba yang dapat menggambarkan keberlanjutan laba atau sustainable earning di masa depan. Laba dikatakan persisten saat memiliki aliran kas dan komponen akrual yang berpengaruh terhadap laba tahun depan dan perusahaan dapat mempertahankan jumlah laba yang diperoleh pada saat ini sampai masa yang akan datang. Kedua, rumusan masalah. Dalam rumusan masalah ini dibahas berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah penelitian, yakni 1. Apakah volatilitas arus kas berpengaruh terhadap persistensi laba? Kedua, apakah volatilitas penjualan berpengaruh terhadap persistensi laba? Dan yang ketiga, apakah volatilitas penjualan dan volatilitas arus kas secara bersama berpengaruh terhadap persistensi laba? Nah, tujuan masalahnya berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disusun tujuan masalah, yakni 1. Untuk membuktikan pengaruh volatilitas arus kas terhadap persistensi laba. Kedua, untuk membuktikan pengaruh volatilitas penjualan terhadap persistensi laba. Yang ketiga, untuk membuktikan pengaruh volatilitas penjualan dan volatilitas arus kas secara bersama berpengaruh terhadap persistensi laba. Yang kemudian adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama yaitu bagi penulis atau peneliti. Penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pengalaman, dapat sebagai landasan dasar untuk meningkatkan kemampuan penelitian. Yang kedua adalah bagi perusahaan. Bagi perusahaan diharapkan penelitian ini dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan dalam pengaruh volatilitas arus kas dan volatilitas penjualan terhadap persistensi laba. Dan yang ketiga adalah bagi peneliti selanjutnya. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai pengaruh volatilitas arus kas dan volatilitas penjualan terhadap persistensi laba. Kemudian di bab 2 ada kajian teori, penelitian terdahulu, hubungan antar variabel, kerangka konseptual, dan hipotesis. Nah, dalam kajian teori terdapat pengertian persistensi laba, faktor yang mempengaruhi persistensi laba, dan pengertian volatilitas arus kas, hubungan volatilitas arus kas terhadap persistensi laba, volatilitas penjualan, pengertian volatilitas penjualan, dan hubungan volatilitas penjualan terhadap persistensi laba. Kemudian dalam peneliti terdahulu, itu terdapat 5 peneliti terdahulu yang mendukung jurnal penelitian yang saya lakukan, yaitu yang pertama Nina Hasan Basri dan Muhammad Arfan di tahun 2014. Judul penelitian: pengaruh volatilitas arus kas, volatilitas penjualan, besaran akrual dan finansial
leverage terhadap persistensi laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel volatilitas X1, financial leverage X2, dan persistensi laba adalah variabel Y. Teknik analisis data yaitu multiple regression. Hasil penelitian, volatilitas arus kas, volatilitas penjualan, besaran akrual, lever secara bersama-sama menghasilkan pengaruh yang sangat kecil. Pengujian terpisah keempat variabel tersebut memiliki pengaruh positif, hanya saja sangat lemah sekali. Perbedaannya, variabel penelitian berbeda, tempat penelitian berbeda. Persamaannya sama-sama memakai variabel Y, yaitu persistensi laba. Dan yang kedua ada Mahya, kedua ada Mahya Lumatul di tahun 2016. Yang ketiga ada Malayat I, Rina Muhammad, Arfan dan Hasan Basri tahun 2015. Dan keempat ada Putri Ayu Ganitri dan Niluh Supatmi 2016. Dan terakhir ada Kusuma Briliana dan R. Arja Sadijiar itu tahun 2014. Saya tidak membacakan lagi yang lainnya. Kemudian hubungan antar variabel. Dalam hubungan antar variabel, yaitu satu ada volatilitas arus kas terhadap persistensi laba, di mana jika ada ketidakpastian tinggi dalam lingkungan operasi, maka volatilitas arus kas operasional akan menunjukkan tingkat yang tinggi pula. Dengan ketidakpastian yang tinggi dan menyebabkan volatilitas arus kas yang tinggi, maka persistensi laba akan semakin rendah atau laba akan semakin dipertanyakan ketepatannya oleh Kusuma dan Sadiarjo tahun 2014. Untuk mengukur persistensi laba dibutuhkan informasi arus kas yang stabil, yaitu yang mempunyai volatilitas yang kecil. Jika arus kas berfluktuasi tajam, maka sangatlah sulit untuk memprediksi arus kas di masa yang akan datang. Volatilitas yang tinggi menunjukkan persistensi laba yang rendah karena informasi arus kas saat ini sulit untuk memprediksi arus kas di masa yang akan datang. Kemudian ada volatilitas penjualan terhadap persistensi laba. Bila volatilitas penjualan yang tinggi menandakan informasi penjualan memiliki kesalahan estimasi yang lebih besar pada informasi penjualan di lingkungan operasi, maka laba perusahaan tersebut tidak persisten dan tidak dapat menjadi acuan untuk memprediksi laba pada periode selanjutnya. Atau bila volatilitas penjualan yang tinggi menandakan informasi penjualan memiliki kesalahan estimasi Bila volatilitas penjualan yang tinggi menandakan informasi penjualan memiliki kesalahan estimasi yang lebih besar,
pada informasi penjualan di lingkungan operasi, maka laba perusahaan tersebut tidak persisten dan tidak dapat menjadi acuan untuk memprediksi laba pada periode selanjutnya. Oleh Vanani tahun 2010, di mana semakin tidak stabilnya penjualan yang diajukan melalui tingginya volatilitas penjualan, maka semakin rendah persistensi laba. Sebaliknya, semakin rendah volatilitas penjualan, maka semakin persisten laba perusahaan. Kerangka konseptualnya yaitu volatilitas arus kas X1 dan volatilitas penjualan X2. Dan persistensi labanya adalah Y. Hipotesis penelitian yaitu H1, volatilitas arus kas diduga berpengaruh terhadap persistensi laba dengan arah negatif. Hipotesis kedua atau H2, volatilitas penjualan diduga berpengaruh terhadap persistensi laba dengan arah negatif. H3, volatilitas arus kas dan volatilitas penjualan berpengaruh terhadap persistensi laba dengan arah negatif. Kemudian bab 3, dari bab 3 terdapat jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, jenis data dan sumber data, dan kemudian terakhir adalah teknik pengumpulan data. Nah, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian secara kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah pendekatan ilmiah yang memandang suatu realitas itu dapat diklasifikasikan konkret, teramati, dan terukur. Hubungan variabelnya bersifat sebab akibat, di mana data penelitiannya berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik oleh Anonim tahun 2016. Sehingga penelitian ini akan menggambarkan hubungan antar variabel. Alasan menggunakan penelitian ini karena penelitian ini sesuai dengan sifat umum penelitian kuantitatif yang dikemukakan oleh Ari Kunto tahun 2006 dalam Sukman tahun 2017 halaman 49. Yaitu 1. Kejelasan unsur, tujuan subjek, sumber data sudah mantap dan rincian sejak awal. Kedua, dapat menggunakan sampel. Ketiga, kejelasan desain penelitian. Dan keempat, analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul. Ari Kunto 2006 juga menambahkan masih ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi pemilihan jenis penelitian ini, yaitu waktu dan dana yang tersedia dan minat peneliti. Hal-hal yang dikemukakan Ari Kunto 2006 tersebut yang melatar belakangi dipilihnya jenis penelitian ini. Yang kemudian adalah tempat dan waktu penelitian. Tempat atau lokasi dilakukan penelitian ini adalah Bursa Efek Indonesia atau BI dengan mengambil data berupa laporan tahunan dan laporan keuangan yang ada pada situs BI atau Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id. Kemudian ada variabel penelitian. Variabel penelitian yaitu variabel dependen, yaitu variabel yang memberikan respon jika dihubungkan dengan variabel bebas. Variabel dependen atau variabel terikat
adalah variabel yang keberadaannya diamati dan diukur untuk menentukan pengaruh yang disebabkan oleh variabel bebas. Menurut Sarwono dan Suhayati tahun 2010, dalam Mahya tahun 2016. Variabel independen dalam penelitian ini adalah persistensi laba. Sloan tahun 1996 menjelaskan bahwa persistensi laba akuntansi diukur menggunakan koefisien regresi antara laba akuntansi periode sekarang dengan laba akuntansi periode yang lalu. Skala data yang digunakan adalah rasio dengan rumus EJT sama dengan BO tambah B1 EJT dikurang 1 ditambah EJT. Kemudian ada variabel bebas. Variabel bebas atau independen itu variabel yang mempengaruhi variabel independen atau variabel terikat, baik secara positif maupun negatif. Menurut Sukman tahun 2017 halaman 13. Menurut Sarwono dan Suhayati tahun 2010 halaman 31 dan dalam Mahya tahun 2016 halaman 53, variabel bebas merupakan variabel stimulus atau variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi yang pengaruhnya diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungannya dengan suatu gejala yang diobservasi dalam kaitannya dengan variabel lain. Populasi dan sampel. Populasi dan sampel didefinisikan oleh Sujana tahun 2005 dalam Sukman 2017 halaman 50 bahwa populasi sebagai totalitas semua nilai yang mungkin, hasil menghitung ataupun pengukuran kuantitatif maupun kualitatif mengenai karakteristik tertentu dalam semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 sampai tahun 2016. Adapun jumlah populasi dalam tahun ini yaitu sebanyak 114 perusahaan manufaktur yang diperoleh dari tahun 2012 sampai 2016. Alasan memilih perusahaan manufaktur sebagai populasi perusahaan adalah karena permasalahan dalam perusahaan manufaktur lebih kompleks sehingga diharapkan akan lebih mampu menggambarkan keadaan perusahaan di Indonesia. Yang kedua, untuk menghindari bias yang disebabkan oleh efek industri. Yang ketiga adalah sektor manufaktur memiliki jumlah terbesar dibandingkan dengan sektor yang lainnya. Kemudian sampel adalah bagian dari jumlah atau karakteristik tertentu yang diambil dari suatu populasi yang akan diteliti secara rinci. Oleh Sugiono tahun 2009 dalam Sukman tahun 2007 halaman 51. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan purposive sampling method. Jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 25 perusahaan, sehingga jika dirinci sebanyak 125 laporan keuangan perusahaan manufaktur yang diperoleh dari tahun 2012 hingga 2016. Purposive sampling method digunakan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria sampel yang akan digunakan yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI pada tahun 2012 sampai 2016. Perusahaan manufaktur yang mempublikasikan laporan keuangan audit secara konsisten dengan data keuangan yang lengkap dari tahun 2012 sampai 2016. Yang ketiga, perusahaan manufaktur yang tidak mengalami kerugian dan mencantumkan
besarnya laba kena pajak dalam laporan keuangan perusahaan pada tahun 2016 sampai 2000, dari tahun 2012 sampai 2016. Jenis data dan sumber data. Jenis data yaitu satu, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder berarti data yang telah dikumpulkan pihak lain dengan mencarinya pada sumber data sekunder. Sumber data sekunder ini telah dikembang dan setelah berkembang dan semakin banyak ada yang digunakan, sehingga data sekunder ini bagi peneliti bukan merupakan persoalan. Menurut Kuncoro tahun 2019, sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari Bursa Efek Indonesia atau BI dari tahun 2014 sampai dengan 2019 yang didokumentasikan dalam www.idx.co.id. Teknik pengumpulan data yaitu analisis data yang digunakan untuk menyederhanakan data agar lebih mudah diinterpretasikan, diolah dengan menggunakan rumus atau aturan-aturan yang ada sesuai pendekatan penelitian. Adapun rumus-rumusnya dapat diamati pada definisi operasional dan pengukuran variabel pada pembahasan tepat sebelum pembahasan ini. Kemudian ada teknik analisis data. Teknik analisis data yaitu satu, uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik, setelah mendapatkan model regresi, maka interpretasi terhadap hasil yang diperoleh tidak bisa langsung dilakukan. Hal ini disebabkan karena model yang diperoleh karena model regresi harus diuji terlebih dahulu apakah sudah memenuhi asumsi klasik. Uji asumsi klasik mencakup hal sebagai berikut, yaitu satu, uji normalitas. Yang kedua, uji multikolinearitas. Ketiga, uji heteroskedastisitas. Kemudian yang terakhir ada uji autokorelasi. Kemudian bagian B-nya ada uji regresi linear berganda. Pengujian hipotesis terhadap pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi digunakan untuk memprediksi pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel tergantung analisis regresi digunakan untuk memprediksi berpengaruh lebih atau satu variabel bebas terhadap suatu variabel tergantung, baik secara parsial maupun simultan. Analisis ini untuk menguji hipotesis 1 sampai 4. Kemudian ada uji T parsial, di mana uji T pada dasarnya digunakan untuk mengetahui tingkat signifikan koefisien regresi. Jika suatu koefisien regresi signifikan menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel independen. Untuk menguji koefisien hipotesis, HO sama dengan O. Untuk itu, langkah yang digunakan untuk menguji hipotesis tersebut dengan uji T adalah sebagai berikut. Menentukan HO dan HA. Kedua, menentukan level of signifikan. Yang ketiga, menentukan nilai T. Melihat nilai T hitung dan membandingkannya dengan T tabel.
Keempat, menggunakan kriteria penerimaan dan penolakan HO sebagai berikut, yaitu jika signifikan lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak. Jika signifikasi lebih besar dari 0,05 maka HO diterima. Nah, yang kedua ada uji F atau uji simultan. Uji simultan dilakukan untuk melihat pengaruh variabel X1 dan X2 secara keseluruhan terhadap variabel Y. Untuk menguji hipotesis HO B sama dengan O, maka langkah-langkah yang akan digunakan untuk menguji hipotesa tersebut dengan uji F adalah sebagai berikut, yaitu menentukan HO dan HA. Keduanya menentukan level of signifikan. Ketiga, melihat nilai F atau hitung. Kemudian menentukan kriteria penerimaan dan penolakan HO dengan melihat tingkat probabilitasnya. Dan yang ketiga ada uji koefisien determinasi, yaitu bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel independen, menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R kuadrat mempunyai interval antara 0 sampai 1, 0 atau 0 lebih kurang dari R2 kurang 1. Jika nilai R2 bernilai besar mendeteksi 1, berarti variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel independen. Sedangkan jika R2 bernilai kecil, berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel independen dengan sangat terbatas. Kemudian ada definisi operasional. Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Sugiono tahun 2012 halaman 58, dalam Mahya tahun 2016 halaman 52. Menurut Sumarni dan Wahyuni tahun 2006 halaman 22, dalam Mahya tahun 2016 halaman 52, variabel penelitian merupakan suatu atribut, sifat atau nilai dari individu, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari serta ditarik kesimpulannya. Demikian, terima kasih. Kurang lebih yang saya sampaikan, yang saya jelaskan, mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dalam penyampaian penjelasan hasil proposal penelitian. Kiranya dapat dimaklumi. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.